Ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin yang sama-sama kita muliakan, dulu kita maka syaitan kita kesini betapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali dalam acara zikir sholawat Nabi yang alhamdulillah ini adalah putaran yang ke-39. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW menjadikan kita lebih dikenal oleh Rasulullah dan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa namanya pengertian doa, yang doa ini sering kita cancel sendiri. Jadi kita membatalkan doa kita sendiri karena dengan perjalanannya waktu kita ragu terhadap doa kita. Contoh misalkan Pak Yaya sudah ngamali zikir Nabi ojak udah nggak masuk, susah. 150-15 menit. Iya. Lanjut kan? Kemudian lagi getol-getolnya Pak Yaya minta ini dalam hajatnya, dalam doanya, mudah-mudahan penghasilannya dalam 1 bulan 1 miliar. Amin. Dalam berjalannya waktu, itu semakin lama bukannya semakin mantap, tapi semakin ragu. Semakin lama semakin ragu. Padahal di dalam perjalanannya ada perselisihan antara yakin dan ragu. Itu mulai akan dikabulnya ijabah doa itu. Makin lama makin ragu. Kemudian yang tadinya punya angan-angan punya penghasilan 1 miliar dalam 1 bulan, lama-lama ragu. Lah, saya kan cuma lulusan SMA ya, gitu. Udah gitu lisensi saya tidak banyak, bahkan saya bukan orang-orang kelas yang level-level atas. Saya orangnya sepertinya orang-orang biasa saja. Masa sih saya mengharapkan sampai sebegitu besar gitu? Saya mah sepertinya nggak bakalan sampai. Yang tadinya awalnya meminta 1 miliar, di tengah perjalanan malah menurunkan standarnya, menurunkan standarnya. Udah lama-lama menurunkan standar. Saya ini kayaknya udah lama ngapalin ini, tapi kok hasilnya nggak terbukti ya. Makin lama bosan. Setelah bosan, meninggalkan yang awalnya adalah akan menghasilkan sesuatu yang besar, maka permintaan kita itu di cancel. Jadi kita meng-cancel doa kita sendiri. Kita lapar ke warung bude,
Bude, saya pesen ini, pesen ini, pesen ini, pesen ini. Bude udah mau nyendok ini. Gak jadi bude, gak jadi. Nah, budenya ngomel. Gitu. Sama kita kepada Allah. Bukannya akan mendapatkan rahmat dari Allah, nanti sebaliknya. Gitu. Karena kita meng-cancel doa kita sendiri. Seringkali kita begitu dalam perjalanan hidup itu. Seringkali begitu. Di dalam perjalanan ada rasa kurang percaya, kurang yakin, kemudian ujung-ujungnya putus asa, kemudian meninggalkan. Setelah meninggalkan itu yang disebut dengan meng-cancel, membatalkan doa kita sendiri. Yang harusnya pada saat sepertinya adalah keadaan sulit, di situ akan turunnya ijabah doa. Pada saat keadaan sulit malah kita mengundurkan diri. Itu sudah dicontohkan pada kisah-kisah Nabi terdahulu. Contohnya pada saat Nabi Musa sudah tidak ketemu jalan, tapi yakin Nabi Musa pasti ada jalan. Allahumma lakal hamdu wa lakal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jalan itu bukan kita yang buat, tapi Allah yang buat. Kita kan tinggal lari gitu. Kita kan tinggal lari. Allah yang buat, mau lewat lautan, mau lewat mana, Allah yang buat jalannya. Kita tinggal lari. Kita tinggal minta jalannya, Allah yang buat. Suasana keadaan Allah yang buat. Gitu. Kita mah yang penting punya rencana aja gitu. Mau santrenkan anaknya, mau didik anaknya, mau kuliahkan anaknya, gitu. Itu cita-cita. Kata pengen anak saya harus jadi presiden. Udah, jalan aja terus gitu. Nah, ada orang. jalan. Tugas kita hanya rencana dan doa. Nanti yang membuka jalannya adalah Allah. Jangan sampai kita meng-cancel doa kita sendiri. Sehingga kalau sudah meng-cancel doa kita sendiri, seperti kita pesen nasi ke warteg bilang gak jadi, diomelin sama ibu warteg. Contohnya sederhananya seperti itu. Mungkin ini sebagai awalan, mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kita semua. Selanjutnya kepada guru kita, bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kamil fil uluhiyyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi zakiyah. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Al-hadis sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu lahu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermujahadah kembali dalam rangka zikir sholawat nariyah
mudah-mudahan dengan wasilah kita mengagungkan Rasulullah melalui membaca sholawat nariyah ini menjadi satu wasilah turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di yaumil jazaa, di yaumil qiyamah nanti kita diaku mendapatkan syafaat dari beliau Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Luar biasa sholawat nariyah ini adalah satu sholawat yang sangat istimewa dari sekian sholawat-sholawat yang lain, karena di dalam nariyah ada sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita baca, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad. Yang pertama sifat Rasulullah terlukis di dalam sholawat nariyah, alladzi tanhalu bihil uqad, alladzi kang tanhalu udar bihi sebab Nabi Muhammad al-uqadu apa al-uqadu biro-biro ruwatan uqad ruwatnya ruwat bingung pusing kira-kira itu nah itu Pak Ujah pusing nih berangkat kagak alladzi tanhalu bihil uqad ya. Sebab Rasulullah dulu ada sahabat, satu Ja'far bin Abi Thalib, dua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Harithah. Ini tiga sahabat ya bingung kenapa pada berebut pengen ngurusin anaknya Sayyidina Hamzah ya. Sayyidina Hamzah seorang singa padang pasir gitu, punya anak dikasih ngomongan oleh Allah, ada cewek mungil dia berebut pengen dirawat diurus sama tiga sahabat tuh, Ja'far, Ali dan Zaid bin Harithah. Di masa kita harus berebut, masa kita harus cekcok ya, malu dong ya gitu. Gimana nih akhirnya tiga sahabat ini berunding, udah kita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang yang pertama Ja'far bin Abi Thalib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Ja'far? Ini Rasul ini. Oh anta Habibullah wa Habibu Rasulih. Ja'far, kamu itu orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ja'far bin Abi Thalib senang, gembira, ya datang kepada Rasul dapat jawaban seperti itu. Wah, kayaknya Rasulullah ini apa namanya berpihak kepada saya. Senang, udah. Ganti yang dua Ali bin Abi Thalib, jawaban Nabi beda. Ya Ali anta minni bimanzilati Musa wa Harun. Engkau denganku itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun, dekat kayak Pak Ojan sama Pak Ubay gitu. Dekat enggak? Rumahnya dekat ya? Orang doang dekat. Wah, senang tuh Ali juga. Nah, yang ketiga Zaid bin Harithah datang kepada Nabi sama kata Rasulullah, ya Zaid, wahai Zaid, kamu itu satu-satunya orang yang namanya ada di dalam Quran. Tuh, mana buktinya? Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Itu surat Al-Quran, surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, apa ayatnya? Surat apa nggak tahu? Ada ya. Itu Zaidun, itu menceritakan Zaid bin Harithah, namanya ada di dalam Quran. Kata Rasulullah kepada Zaid, senang ini Zaid, senang. Semuanya tiga sahabat yang tadinya rumit ini datang kepada Rasulullah jadi yang gembira. Oh senang, semua senang. Pada
nggak mihak satu kepada nggak mihak siapa, nggak mihak siapa tuh ahli kerja, enggak, cuma dapat jawaban dari Rasulullah seperti itu, semuanya pada senang. Nah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi tanhalu bihim hukum. Insya Allah dengan berkahnya sholat nariyah ya, yang pokoknya yang tadinya lagi ruwet nih antara ikut apa kagak, insya Allah ya, orang ini nggak ada ya, apa ya nggak bagi jalan insya Allah. Ini masih banyak itu ya, riwayat tidak dikatakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah nanti aladzina harus dimukot buatan kali itu berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru baca kitab Kaifa Taquliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa abidna bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna al-hudura wal wudu'a wastiqbal al-qiblati min adabid du'a wa iyyaka an tastabti al-ijabata fatatruk ad-du'a wa lam lan ruhi sira anna al-hudura satuhune hudur hati wal wudu'a lan wudu' wastiqbal kiblat dan menghadap kiblat min adabid du'a sebagian daripada tata krama berdoa. Di antara kaifiat berdoa itu yang pertama harus hudurul qalbi, hadir hati kita ketika Rabbana atina fid dunya hasanah, hatinya hadir. Rabbana atina fid dunya hasanah, hatinya ada di mana? Kemana-mana kira-kira. Insya Allah di antara kaifiat doa yang paling bagus, yang paling cakap hudurul qalbi, sulit wal wudu dan bersuci dalam keadaan suci, wastiqbal kiblat menghadap kiblat, wa iyyaka an tastabti al ijabah, kamu harus merasa takut ketika ijabah itu belum sampai. Antas tidak, aduh apa ya, udah berapa tahun ya doa ingin berangkat haji kira-kira banyak tapi belum ijabah. Belum ijabah itu harus sabar. Wa iyyaka an tastabti al ijabah fatatruk ad-du'a, kalau salah ikut dari yang mulu katanya ijabahnya belum dulu nih, kira-kira nanti nyalahin doa, nyalahin ayat, enggak, jangan seperti situ. Fatatruk ad-du'a, meninggalkan doa. Nah, ijabah Allah itu tidak hanya berupa materi dan lain sebagainya, kesehatan itu pun merupakan daripada ijabah. Bocah-bocahnya pada nggak nakal ya gitu, ijabah. Wa ilaika akhir qawli bi ba'dul adiyah al-maksurah. Dan kata beliau, pengarang kita Kaifa Takunu Waliyan, hendaklah seseorang berdoa dengan doa maksur yang diajarkan Nabi. Kata Rasul qala alaihi salatu wassalam, man arada al-ghina ba'dal faqri was-sa'ah ba'dal faqah falyaqul ba'da sholatil jum'ah ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Ini doa maksud yang diajarkan Nabi, dibaca setelah sholat Jumat. Siapa orang arodal gina, pengen kaya ya, ba'dal fakri wassa'ah, ba'dal faqah, pengen diluasin milik rezekinya, faliyakul ba'da sholatil jum'ah, maka hendak baca ini doa setelah sholat Jumat. Setelah itu ya, setelah sholat Jumat. Apa doanya? Ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubdi'u, ya Mu'id,
ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika, untuk sendiri aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa ifadika amman siwa. Ya Waliyu ya Hamidu wahai Dat yang maha kaya, ya Hamidu wahai Dat yang maha disanjung, ya Mubdi'u wahai Dat yang maha menciptakan, ya Mu'id wahai Dat yang maha mengembalikan, ya Rahim wahai Dat yang maha pengasih, ya Wadud wahai Dat yang maha menumbuhkan cinta. Al-Nili bihalika, berikan kekayaan kepadaku yang halal, an haramika wa bi ta'atika, taat, wa fatika amman siwa, dan fadlmu dari selain ya Allah. Mi'ata marah, 100 kali Pak ya. Aduh. Gak bisa kurang nih. Bisa kali ya. Ya, mi'ata marah min jum'atin ila jum'ah sati jum'ah wa innahu yubnihi bifadli wa karami. 100. Mau sekali gak apa-apa. Nah, sekali dibaca ya bunyi Hamid ya bunyi main sebelum apa tuh dikali bete sebelum makan siang kayaknya sudah Jumatan. Tomorrow kali itu ya. Tomorrow habis Assalamualaikum udah. Ya bunyi Hamid ya bunyi ya main ya Rahim ya Wadud agni bihalali an harami bi ta'atika masyidik wa fatika amman siwa. Kalau habis 100 apa sekali coba. Buru bel. Nah, bel. Kalau kita ada lagi. Baik, tahu yudhihi min fadli wa karomih. Insyaallah Allah akan memberikan kekayaan dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus kita baca setelah Jumat. Lalu katanya, mau gimana nih? Kita nggak ada waktu habis Jumat mah, waktunya sedikit, bisa dikobok ya. Habis sholat asar atau sebelum maghrib ya. Nah, kalau maghrib kan udah beda, bukan Jumat lagi, Sabtu maksudnya. Nah, sebelum maghrib, jadi bisa kalau di pondok ya, kalau pengen istiqomah baca doa ini malu dengan saya penting nih. Baca doa maksurah dari Nabi ya Duni ya Minti ya Budi ya Mu'ayyad ya Rahim ya Wadud. Kalau bisa setelah Jumat puasa sebelum maghrib sama. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa